abdihi wa yardoha, terburu-buru atau bersegera untuk bertobat itu sangat dicintai Allah, ya. Li'anna Allah yuhibbuha, sesungguhnya Allah mencintainya, min abdihi wa yardoha, dari hambanya dan meridhoinya, ya. Jadi meridhoi dan mencintai orang-orang yang bertobat. Yang kedua, mahabbatullahu ta'ala li taubati abdihi min maslahatil abdi, fa innahu subhanahu yuhibbu ay ya'fuwa wa yaghfira wal afwa ahabbu ilaihi minal uqubati wa lihada yafrahu bi taubati abdi. Kecintaan Allah Ta'ala kepada taubat seorang hamba adalah kebaikan bagi hamba itu, ini maslahatil abdi. Fa innahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu ay ya'fuwa wa yaghfira, mencintai, ya, pemaaf dan pengampun, wal afwa, dan suka memberi maaf. Ahabba ilaihi, itu lebih dicintai daripada Allah, minal uqubati, daripada menghukum. Balihada yafrahu bitaubati abdi, dan Allah bergembira terhadap taubat hambanya. Jadi Allah itu lebih suka memaafkan daripada menghukum, ya. Allah itu lebih suka mengampuni daripada menghukum, ya. Kecuali kalau sudah dimaafkan masih tetap begitu, ya, seperti kaum kafir itu, ya, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang sudah dimaafkan masih tetap bandel terus sampai akhir hayat, tidak bertobat, nah baru Allah menyiksanya. Tetapi pada prinsipnya Allah lebih suka memaafkan daripada menghukum hamba-hamba. Yang ketiga, isbatul farhi lillahi subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa Allah itu mencintai, ya, bergembira, ya, isbat, ya, penetapan, ya, bahwasanya Allah itu bergembira. Fahuwa subhanahu yafrahu wa yaghdab, jadi Allah itu bergembira dan benci, ya. Dalam Al-Quran juga begitu, ya, ada Allah itu bergembira, Allah itu membenci, ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, misalnya. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, ya. Jadi itu sifat-sifat Allah. Allah itu bergembira, Allah itu juga bisa benci. Wa yuhibbu wa yakrahu, ya, mencintai dan membenci. Tetapi cinta dan bencinya Allah, gembira dan marahnya Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya, ya, tidaklah Allah itu semisal dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Fahuwa farhun yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi, la yumathilu farhal makhluqin. Jadi gembiranya Allah itu berkaitan dengan keagungannya, ya. Bi'azamatihi wa jalalihi, dengan keagungannya, dengan kebesarannya. La yumathilu, tidak sama dengan farhal makhluqin, gembiranya makhluknya, ya, berbeda. Bagaimana, ya, ya terserah Allah, gitu, ya. Akhir-akhir ini juga terjadi perdebatan tentang Allah fis sama, ya, Allah itu di langit. Nah, itu terjadi perdebatan yang sangat keras, ya, ya, sampai selevel Ustadz Abdul Somad juga ikut masuk. Kalau
versinya saudara-saudara kita di NU, Allah itu di mana-mana. Ya. Versinya teman-teman Salafi Wahabi, Allah itu fis sama. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelasnya dalilnya ini laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi Allah itu tidak sama dengan sesuatu, dengan makhluknya. Wa huwa samiul basir. Allah itu Maha mendengar lagi makhluk. Dan ada hadis qudsi yang lain, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jadi pikirkanlah makhluknya Allah, jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Jadi kalau tentang zatnya Allah itu sudah di luar kemampuan kita, di luar nalar kita. Ya. Tidak usah kita bahas zatnya Allah. Kalau Allah itu di atas, nanti setiap sepertiga malam turun ke bumi, berarti Allah itu naik turun. Wallahu alam, itu bukan wilayah berpikir kita ya. Kita tidak mampu untuk berpikir seperti itu. Yang jelas dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. La yu'akhidul insanu bil qawli alladhi huwa kufrun. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum manusia, la yu'akhidul insan bil qawli alladhi huwa kufrun, dengan ucapan kufur idza sadara minhu an khata'in, ya, apabila perkataan kufur itu timbul dari kesalahan, wasabaqa lisan, dan terplesetnya omongan, terplesetnya lisan, walam yaqsud maknahu, tapi dia tidak bermaksud untuk mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafin, berbeda dengan al-qasid awil mustahzi. Dia berniat untuk mengolok-olok Allah. Dia berniat untuk mengatakan kufur dari hatinya. Idza qala kalimatul kufri, ya, wa hadza min rahmatillahi subhanahu bi ibadihi. Jadi itu merupakan rahmat Allah kepada hamba-hamba. Kahalir rajuli alladzi qala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya, seperti hadis yang kemarin kita bicarakan ya. Jadi ada orang yang saking gembiranya ya, ketika dia melakukan perjalanan jauh, capek ya, saking capeknya dia lupa ngikat ontanya dan semua perbekalannya, sehingga dia langsung ketiduran, ontanya pergi ya. Ketika dia bangun, ontanya sudah pergi ya. Kemudian dia cari kemana-mana, tidak ketemu, sampai kecapean, tertidur lagi dia ya, di bawah pohon yang rindang. Ketika dia bangun, tiba-tiba ontanya itu sudah ada di sampingnya. Langsung dia memegang tali kekang onta itu sambil mengatakan apa? Ya tadi itu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhan. Ya. Ini kan ucapan kufur ini ya. Tetapi dia tidak bermaksud untuk mengucapkan secara kufur ya, karena gembiranya seperti itu ya. Kenapa Maharani Sat? Kenapa Maharani? Wah, Allah. Itu urusannya orang Minang. Urusan kami. Kita lanjutkan. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais, dan dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail, sesungguhnya Allah Ta'ala menghamparkan tangannya pada malam hari, liyatuba musi'un nahar, untuk menerima tobatnya orang yang berdosa di siang hari, wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah melapangkan tangannya, mengepak tangannya di siang hari, liyatuba musi'u lail,
ya untuk menerima taubatnya orang-orang yang berdosa di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat sudah, ya Allah tidak menerima taubat seorang. Artinya sudah datang kiamat. Ya. Jadi ada dua keadaan yang Allah itu tidak menerima taubatnya. Yang pertama adalah ketika sudah datang hari kiamat. Yang kedua ketika nyawa sampai di tenggorokan. Hidayatul hadis, ya. Tujuan hadis, hikmah hadis. Yang pertama, Allah Ta'ala yaqbalu taubata minal abdi wa in ta'akhkharat. Allah Ta'ala menerima taubat, ya, yaqbalu itu menerima. Yaqbalu taubata, menerima taubat minal abdi dari hamba, wa in ta'akhkharat, walaupun sudah terlambat, ya, walaupun dia sudah tua misalnya, ya, atau dia sudah banyak dosanya, tidak ada kata terlambat, ya, di dalam bertobat, ya, kecuali tadi itu nyawa sampai tenggorokan atau sudah hari kiamat. Wa hadza min rahmatillahi ta'ala bi 'abdihi al-mudhnib. Ini adalah rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang berdosa. Yang kedua, mahabbatullah Ta'ala lit-taubati. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, ya. Walihada qabilaha minal abdi, ya, wa basata yadahu laha, ya. Jadi Allah itu mencintai taubat, ya, dan menerima, ya, hamba-hamba yang taubat, ya, dan Allah itu siap untuk menerima. Wa yabsutu yadahu, ya, menganukan tangan, ya, membuka tangan laha untuk orang-orang yang bertobat. Yang ketiga, innal mubadirata ila taubati wa ta'jili biha min asbabi ridallah an abdihi. Sesungguhnya bersegera untuk bertobat, ya, wa ta'jilu biha wa ta'jila biha, ya. Ini ataf ke al-mubadirata, wa ta'jila biha, dan bersegera kepada taubat min asbabi ridallahi an abdihi, menjadi sebab keridhaan Allah kepada hambanya. Ya, makanya ada kata-kata mutiara begini, dosa yang menyebabkan seseorang bertobat itu lebih berharga ketimbang amal yang menyebabkan seseorang menjadi sombong. Ya. Ya. Jadi dosa yang menyebabkan seorang hamba itu bertobat, ya, tobat nasuha, ya, bukan tobat main-main, ya, itu lebih baik, lebih berharga ketimbang amal yang membuat orang itu menjadi sombong, ya. Ya. Gitu. Dan itu banyak contohnya, ya, banyak contohnya, ya. Yang pernah kita sampaikan, ada orang yang bunuh 99 orang, ya, 100 orang, kemudian dia bertobat sungguh-sungguh, dia masuk surga, ya. Tapi di zaman Nabi itu ada seorang ulama yang membanggakan ilmunya, ya, di zaman Nabi Musa, yang akhirnya dia menjadi kufur, ya, karena kesombongannya. Atau di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang pemberani, ya, dan dia menjadi kufur. Banyak seperti itu. Termasuk Musailamah Al-Kadzab itu dulunya ketika di zaman Nabi dia beriman kepada Nabi, tapi setelah Nabi meninggal dunia dia kufur dan mengaku menjadi Nabi, ya.
Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka tobatnya diterima. Hidayatul hadis. Min syurutit taubati an taqa'a fi waqtiha asy-syar'i al-'am li hadits la tanqati'ut taubata hatta tatlu asy-syamsi min maghribiha. Jadi syarat taubat itu adalah sudah ditentukan sesuai dengan hadis la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsi maghribiha. Ya, jadi Allah itu tidak akan menolak taubat sampai matahari terbit dari barat. Rawahu. Yang kedua, tulu usyamsi min maghribiha min asyratis sa'ah al-kubra. Terbitnya matahari dari barat itu adalah ciri-ciri dari kiamat besar, sa'atul kubra. Wa ba'daha, dan sesudahnya la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat keimanan seseorang. Lam takun amanat min qabl, apabila dia tidak beriman sebelumnya. Ya, sebelumnya tidak beriman, ketika matahari terbit dari barat, semua orang beriman kepada Allah. Nah, itu tidak bermanfaat. Ya. Au kasabat fi imaniha khairan. Ya. Jadi hendaknya dia bersungguh-sungguh dengan keimanan yang baik. Jadi sebelum datangnya hari kiamat. Yang ketiga, al-imanun nafi', iman yang bermanfaat, huwal imanu ikhtiyari. Ya, jadi iman itu ada dua, ada iman ikhtiyari, ada iman ittirari. Kalau iman ittirari itu karena terpaksa, nah ini yang tidak bermanfaat iman. Ya. Seperti Fir'aun, nah ini dikatakan nanti di baris berikutnya, kama qala ta'ala an Fir'aun, sebagaimana Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Sesungguhnya saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, tapi itu enggak bermanfaat. Kenapa? Karena imannya sudah sampai di tenggorokan. Ya, itu iman at-tirari. Tapi kalau iman ikhtiyari itu iman yang bermanfaat. Jadi iman yang bukan karena keterpaksaan. Ya. Amal imanus shadiru ba'da maji'il ayatil mundhirati fa innahu la yanfa. Ya. Jadi adapun iman yang muncul karena ancaman, ya, atau karena tadi itu ya, matahari telah terbit dari barat, ya, dan lain sebagainya, la yanfa, maka tidak bermanfaat. Ya, li'annahu imanun ittirari, karena itu termasuk iman ittirari, iman karena terpaksa. Atau yang dibaca Ustaz Rozi tadi, iman karena godaan wanita. Ya, kalau kamu mau hijrah maka saya akan menikah denganmu. Nah, itu imannya itu ittirari, ya. Bukan ikhlas karena Allah, ya, karena ancaman kalau kamu tidak hijrah, ya kamu, saya tidak mau nikah sama kamu. Nah, akhirnya dia terpaksa hijrah. Itu ittirari, maka dia tidak bermanfaat. Ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, jadi Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi kalau anaknya beriman, bapaknya juga beriman, maka radhiyallahu anhuma yang kedua. Ya, dinisbatkan kepada Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Ya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, selama nafasnya tidak sampai di tenggorokan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Gharibul hadits, ya, kata-kata yang sulit. Yugharghir adalah tablughur ruhuhu al-khulqum. Ya, yugharghir adalah rohnya itu sudah sampai di tenggorokan. Kalau sudah rohnya itu sudah sampai di tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima. Yang terakhir, hidayatul hadis, ya. Hidayatul hadis, petunjuk hadis, hikmah hadis. Khudurul mauti huwa al-waqtu alladzi la yanfa'ut taubatu ma'ah. Ya, hadirnya kematian adalah waktu yang membuat taubat itu tidak diterima, tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah kematian sudah diambang, ya sudah diambang kematian, dia bertobat, maka tobatnya tidak diterima. Walihadza la budda an taqa'a taubatu fi waqtiha asy-syar'i al-khass bil 'abdi qabla huduril ajal. Jadi ini syaratnya pertama. Ya, syarat tobat pertama adalah sebelum hudurul maut, ya, sebelum nyawa ada di tenggorokan. Yang kedua, al-imanu ittirari 'indal huduril maut la yanfa'u al-'abd. Ya, iman yang terpaksa, ya, ketika datang kematian, la yanfa'ul abdu, maka tidak memberi manfaat. Li'annahu syahadal mautu amamahu, karena kematian sudah berada di depannya. Falyahrisil mu'min ala ightinami hayatuhu qabla ayyafja'ahu al-maut. Ya, hendaknya setiap mukmin itu memaksa hawa nafsunya untuk bertobat sebelum datang kematian. Jadi ibadah itu mesti dipaksa, ya. Sholat tahajud, ya, atau sholat subuh berjamaah itu mesti dipaksa, ya. Awalnya dipaksa, nanti lama-lama menjadi kebutuhan, menjadi kebiasaan, ya. Ya. Pada anak-anak santri juga, ya, dipaksa, ya. Jadi awalnya dari sebuah keterpaksaan, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, habit. Ya. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Makanya kalau ada teman-teman, ya, Pak Ustaz, saya tidak bisa baca Quran, ya harus dipaksa bisa baca Quran. Ya. Saya tidak bisa baca satu juz, kalau satu juz saya baca langsung ngantuk, harus dipaksa. Ya. Dipaksa, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit. Ya, gitu. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya tentang tobat. Ya. Jadi ada dua keadaan tobat itu tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, idza tulu isyamsi ila maghribi, ketika matahari telah terbit dari arah barat. Yang kedua, idza hudurul maut, ketika datang kematian, atau tadi itu, ya, nyawanya sampai di kerongkongan. Nyawanya udah sampai di kerongkongan, sudah megap-megap, udah mau meninggal, baru saya bertobat kepada Allah, tidak bermanfaat. Nah, kita masih sehat, masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan,
Kita bertobat. Ya, kita bertobat. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bertobat dalam sehari 70 marrah. Ya, hadis kemarin 70 kali. Aktsaru min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Demikian, kemudian ada hikmah manfaatnya. Tanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.